Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita di eh, materi metodologi penelitian. Kali ini sudah masuki bagian kedua ya, di sesi kedua di eh, materi metodologi penelitian ini. Di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang experimental design. Jadi di beberapa pertemuan berikutnya kita akan lebih fokus pada desain-desain penelitian yang umum digunakan dalam dunia pendidikan. Nah, di pertemuan pertama sesi kedua kita sudah membahas experimental design. Sekarang kita akan bahas tentang correlational design. Ini juga termasuk jenis desain penelitian yang berada di wilayah penelitian kuantitatif, karena lebih banyak berfokus pada pengolahan angka atau data statistik dalam bentuk numerik. Jadi seperti halnya eksperimen yang lebih dekat ke penelitian kuantitatif, correlational design juga termasuk penelitian yang sangat condong dan sangat cocok dengan disebut masuk pada area penelitian kuantitatif. Baik, kita bahas secara pengertian umumnya dulu. Jadi penelitian correlational design ini adalah penelitian atau desain penelitian yang menggunakan angka statistik atau penghitungan statistik untuk mencari keterkaitan antara dua variabel atau lebih. Di sini ada kata to describe and measure the degree of associations between two or more variable. Jadi melihat, menggambarkan dan mengukur hubungan, dan hubungannya itu seberapa besar degree of association-nya atau relationship-nya antara dua atau variabel atau lebih. Jadi bisa melibatkan beberapa variabel, hampir seperti di penelitian eksperimen juga bisa melibatkan beberapa variabel. Di sini pun di penelitian correlational diperbolehkan kita meneliti setidaknya dua variabel, karena pasti kalau kita mengkaitkan sesuatu atau mencari hubungan sesuatu, keduanya adalah harus minimal kita harus memiliki dua buah variabel yang ingin kita lihat. Di sini saya ketinggalan or intervene the data. Di dalam penelitian, bedanya dengan eksperimen, the research subject. Dalam penelitian correlational design berbeda dengan di eksperimen, di mana di eksperimen itu si peneliti memiliki intervensi atau campur tangan atau otak-atik atau memanipulasi data yang dimiliki, bukan data ya, keadaan yang dimiliki atau keadaan yang muncul. Data tetap kita tidak boleh otak-atik ya, tetapi manipulasi keadaannya boleh dilakukan di dalam penelitian eksperimen. Tapi dalam penelitian correlational, kita hanya diperbolehkan menggunakan data yang disebutnya sudah tersedia. Artinya hanya kita cari, tidak melakukan uji coba, tidak melakukan perubahan otak-atik terhadap keadaan subjek. Kita hanya melihat, mengukur, dan kemudian mencari keterkaitan antara dua variabel yang kita anggap, misalnya yang kita asumsikan di awal bahwa dua variabel atau lebih tersebut memiliki keterkaitan satu sama lain. Keterkaitan ya, berbeda dengan penelitian di eksperimen di mana variabel satu menyebabkan perubahan pada variabel lain. Kalau di sini adalah lebih pada jatuhnya itu memprediksikan, kalau di sini seperti ini, kalau di variabel X misalnya keadaannya adalah seperti ini, nilainya seperti ini, maka variabel Y kemungkinan besar variabelnya akan seperti ini, keadaannya seperti ini. Nah, ini perbedaan yang mendasar dari correlational design. Ingat, di correlational design tidak ada manipulasi atau intervensi terhadap keadaan variabel yang sedang diteliti. Kemudian ciri utama dari penelitian correlational itu atau desain penelitian correlational itu adalah dari segi penampilan atau penyajian datanya, penyajian angkanya ya. Penyajian angkanya itu ada dalam bentuk scatter plot atau scattergram. Nanti bisa kita lihat contohnya seperti apa, dan dalam bentuk matriks penyajian angka atau penyajian hubungan antar variabel yang dimaksud yang sedang kita teliti. Itu yang pertama. Biasanya penelitian, jadi kalau Anda sedang melakukan penelitian correlational atau melakukan desain correlational, ciri utama ini harus muncul. Jadi
tidak mungkin correlational design tetapi Anda tidak memunculkan matriks ataupun diagram tebar ya, atau scattergram atau scatter plot. Ini pasti harus selalu ada. Kemudian yang harus disajikan dalam penelitian correlational atau desain penelitian correlational adalah associations between scores. Jadi hubungan antar skornya itu seperti apa? Misalnya arah directionnya seperti apa, formnya seperti apa, dan strengthnya seperti apa. Nanti juga kita lihat ada variabel itu yang berhubungan secara disebutnya itu negative correlations, ada yang positive correlations. Formnya bentuknya apa? Ada yang linear kah, atau adakah yang non linear kah? Ada yang curvilinear kah? Itu seperti apa? Kemudian ada strengthnya, seberapa kuat keterkaitan antar variabel tersebut juga akan dilihat ya. Kemudian multiple variable analysis, jelas tadi yang dinamakan dengan correlational design itu harus selalu analisis atau pengolahan atau penganalisisan variabel yang tidak hanya satu, tetapi bisa banyak ya, bisa banyak variabel. Nah, kita mulai dari penyajian data bahwa yang namanya penelitian desain penelitian correlational itu selalu menggunakan scatter plot. Kita lihat ini saya ambil dari bukunya Creswell, saya ambil contoh bentuk scatter plot seperti apa. Ini yang kita sebut dengan scatter plot, di mana pertemuan antara sumbu X dan sumbu Y-nya ini kita anggap kita biasanya kita lihat dalam bentuk titik. Nah, titiknya ini tersebar. Makanya ini disebut dengan scatter plot, di mana titik-titik pertemuan antara sumbu X atau variabel X dengan variabel Y itu digambarkan dalam bentuk titik. Nah, nanti bisa kelihatan apakah bentuknya tersebar atau bentuknya terkonsentrasi. Itu disebutnya, ini yang disebut dengan contoh scatter plot ya, diagram scatter plot. Biasanya seperti ini, misalnya ini hubungan antara jam lama penggunaan internet dalam seminggu dengan tingkat depresi. Apakah semakin tinggi penggunaan internet dalam per minggu itu akan lebih meningkatkan atau lebih berkaitan erat dengan tingkat nilai depresi di seseorang. Ini bisa kita lihat dalam bentuk scatter plot. Ini datanya kemudian kita dituangkan ke dalam bentuk scatter plot. Nah, ini contoh matriks. Contoh matrik adalah misalnya ini beberapa variabel yang ingin kita lihat keterkaitannya. Apakah school satisfaction? Ini biasanya kalau dilambangkan, ada yang menggunakan lambang seperti ini. Ada juga yang menggunakan, ini pasti hubungannya school satisfaction sama school satisfaction ini pasti nilainya diberikan angka 1.00. Disebutnya nilai variabel sempurna ya. Kemudian ini contoh-contoh yang lain, misalnya kalau yang di sini saya perlihatkan contoh yang menggunakan angka 1.00, 1.00, 1.00. Antara hours spent studying dengan kaitannya dengan exam score, dengan IQ score. Nah, ini yang kita sebut dengan matriks. Berarti sangat janggal jika penelitian correlational atau desain penelitian correlational itu tidak menampilkan adanya matrik ataupun scatter plot, karena ini sudah menjadi ciri khas dari penelitian correlational ya. Nah, sekarang kita masuk, itu tadi dari display scores-nya ya, dari penyajian angkanya. Kemudian yang berikutnya adalah associations between score. Apa sih yang dimaksud dengan ketika dua variabel itu diukur dengan takaran tertentu akhirnya melahirkan skor, maka disebutnya associations between score. Karena kita hampir mustahil menghubungkan sesuatu jika tidak menggunakan patokan angka. Makanya digunakan seberapa besar hubungannya itu dituangkan dalam bentuk angka. Nah, dalam hubungan angka ini atau hubungan antar variabel itu ada tiga sudut pandang ya, dari segi directions, kemudian ada form, dan kemudian ada strength. Arahnya disebutnya arah, tetapi kita bisa lihat representasinya nanti bukan arah kiri, kanan, atas, bawah, depan, belakang, tapi lebih pada positif atau negatif. Jadi secara directions, hubungan antar variabel itu atau hubungan antar skor itu ada yang disebut dengan positive correlations. Jadi positive correlations itu, anggap saja kalau misalnya kita variabel X dan variabel Y.
ketika variabel X secara angka bertambah atau meningkat, maka variabel Y pun secara angka dia meningkat. Artinya berjalannya bergerak bersamaan ke arah yang sama. Itu disebut dengan positive correlation. Contoh, misalnya saya menuangkan beberapa contoh di sini. Semakin lama, berarti semakin bertambah atau semakin banyak waktu yang dihabiskan dalam treadmill mesin lari itu, kemudian berarti jumlah kalori yang dibakar pun akan semakin banyak. Jadi dua-duanya naik. Jumlah lama waktu yang dihabiskan dalam mesin treadmill bertambah, jumlah kalori yang dibakar pun bertambah, meningkat. Kemudian misalnya taller people have larger shoe size. Ini juga positive correlation ya, positive correlation. Jadi semakin tinggi seseorang, biasanya ukuran sepatunya semakin besar. Atau semakin pendek, ukuran sepatunya pun semakin, jadi bergeraknya ke arah yang sama. Kemudian, the longer your hair grows, semakin panjang rambutnya, semakin banyak juga sampo yang dibutuhkan, dan seterusnya. Artinya, bisa kita lihat dalam penelitian yang dalam associations atau hubungan variabelnya ini, kelihatan bahwa ada dua variabel yang bergerak bersama. Kalau dua-duanya bertambah, kalau satu bertambah, dua-duanya bertambah. Gitu. Nah, lawan dari positive correlations itu adalah negative correlations. Jadi ketika ngomongin arah, kita bicara ada positif dan negatif. Sedangkan kalau negatif ini bertolak belakang. Jadi ketika ada satu variabel, misalnya variabel X-nya bertambah, variabel Y-nya berkurang. Atau sebaliknya, variabel X-nya berkurang, variabel Y-nya bertambah. Jadi arahnya tidak sinkron. Tapi ini tetap menunjukkan hubungan secara correlational. Jangan terjebak bahwa correlational itu harus searah dua-duanya. Tapi ini juga disebut ada correlation-nya ya. Nah, misalnya ini contoh siswa yang jarang hadir, semakin banyak ketidakhadirannya, maka nilainya semakin menurun. Bisa kita lihat, ketidakhadirannya makin nambah, tetapi nilainya makin turun. Nah, ini arahnya berbeda. Arahnya yang satu nambah, satu kurang. Kemudian yang kedua, if a train increase speed, kalau kereta apinya makin cepat, speednya ditambah dari misalnya 60 km per jam, jadi 80, jadi 100, dan seterusnya, waktu yang dibutuhkan untuk nyampe pun makin berkurang. Kalau misalnya 80 km kita butuh waktu misalnya 2 jam, tetapi ketika misalnya di angka 160 km itu bisa hanya nyampe dalam waktu 1 jam. Artinya satu nambah, satu nurun. Itu disebut negative correlation. Contoh lagi yang lain misalnya ayam semakin nambah angka secara usia secara angka, produktivitas penghasilan telurnya semakin sedikit. Nah, itu juga menunjukkan bahwa arahnya negative correlations ya, negative correlation. Oke, secara bentuk sekarang, tadi secara arah ya, direction disebutnya. Sekarang secara bentuk, ada yang disebut dengan linear, non-linear, dan kemudian kurvilinear. Ini contoh bentuk-bentuk scatter plot yang dihasilkan dari, misalnya ini yang positive correlational, ini negatif linearnya, yang negatif correlationsnya, ini yang disebut no correlation. Bisa kita lihat kalau positive correlation arahnya lebih ke kanan ya, seperti ini. Tapi kalau negatif itu biasanya ke kiri, arahnya condongnya ke sini. Tetapi masih berada pada satu mendekati garis tengah. Bisa kita lihat nilai R-nya itu kisaran 0,75 positif. Kalau ini nilai R-nya adalah negatif 68 ya, negatif 68. No correlations itu semakin nggak jelas polanya kemana atau acak banget ya, ini acak banget. Kalau kurvilinear bentuknya seperti kurva berbentuk seperti huruf U, baik menghadap ke atas ataupun menghadap ke bawah, ini juga sama. Ini bentuk-bentuk hubungan ya. Nah, sekarang kita lihat ada degree-nya ya, degree of association ya. Sorry, saya kelewat satu, degree of association-nya. Nah, berbicara degree of association itu seberapa kuatnya tadi saya bilang seberapa kuat. Nah, ini diekspresikan oleh angka ya, diekspresikan oleh angka. Jadi angkanya berada pada wilayah negatif 1,00. Jadi
negatif 1,00 dan positif 1,00. Kalau kita cari angka di wilayah itu, berarti itu menunjukkan angka kekuatan dari korelasi antar variabel. Nah, negatif bukan berarti tidak ada hubungan ya. Yang tidak ada hubungan itu semakin mendekati ke angka 0. Semakin mendekati ke angka 0 atau berada pada angka 0, nilai koefisien korelasinya itu sama dengan tidak ada correlations. Biasanya ini di degree of association itu dilambangkan dengan bentuk simbol R ya. Oke, simbol R seperti ini. Ini menunjukkan nilai korelasinya. Berarti paling tinggi itu adalah di negatif 1 ataupun di positif 1. Dan biasanya selalu dituliskan angka positif atau angka negatifnya. Karena tadi sudah dibahas ada arah dari korelasi itu sendiri. Apakah positif atau negatif. Jadi tidak bisa hanya mengatakan nilai R-nya 1. Satunya positif atau negatif itu harus jadi perhatian khusus, tidak boleh ditinggalkan ya, tidak boleh ditinggalkan. Nah ini bisa kita lihat ada contoh yang nilai R seberapa kuat sebuah korelasi. Ini lihat kalau nilai R-nya adalah negatif 0,92 atau mendekati ke angka 1,00, ini semakin rapat berada pada garis tengah, semakin rapat pada garis tengah yang diagonal ini. Semakin dia mendekati ke 0, semakin turun, misalnya ini mendekati ke 0, negatif 0,5, ini semakin tersebar lagi, dan ketika nilai R-nya adalah 0, pola persebarannya itu tidak bisa kita prediksi. Ini pun sama, ini yang positifnya sama, beda arah saja tadi, beda arah saja. Kalau ini lebih ke condong ke kiri, ini ke kanan. Kalau ini juga sama. Nah, ini yang disebut dengan kalau R-nya 1 itu perfect correlation, pasti akan berderet seperti baris membentuk garis lurus. Berderet membentuk garis lurus. Nah, ini contoh bentuk nilai korelasi ya, nilai korelasi. Nah, nilai korelasi ini yang baik itu seperti apa? Tadi prinsip dasarnya adalah semakin mendekati ke angka 0, semakin lemah. Artinya semakin tidak memiliki korelasi. Semakin dekat ke angka 1, baik positif ataupun negatif, itu semakin besar, semakin kuat ya, semakin kuat. Nah, ada indikator yang diberikan oleh Cohen membagi strength atau kekuatan atau degree dari sebuah hubungan antar variabel itu berdasarkan rentang angka ya. Kalau misalnya dari 0 sampai 20 atau 0 sampai 19, 0 sampai 19 atau 0 sampai 20 itu sangat lemah sekali, sangat kecil sekali, maka tidak dimasukkan ke dalam degree of association, dianggap di bawah standar, Tapi kalau udah di angka 20 sampai 35 ini yang korelasi paling lemah yang bisa dianggap sebagai diperhitungkan ya. Misalnya relationship-nya dianggap sangat ya ada tapi kecil sekali. Nah, agak naik lagi misalnya dari rentang 0,35. Jadi perhatikan ada penulisan yang mungkin bagi sebagian orang masih tidak familiar. Kalau dalam ilmu penulisan karya ilmiah dalam berbahasa Inggris, jika penulisan 0,20 itu bisa ini sama dengan 0,20, bisa nolnya dihilangkan, jadi titik 20 itu sama dengan 0,20 kalau di bahasa Indonesianya. Kalau di kita pakai koma, kalau di tulisan bahasa Inggris pakai titik ya. Dan nolnya biasanya ada yang dihilangkan. Ini jangan herannya, titik 20 itu artinya 0,20 sampai 0,35 dan seterusnya. Saya lanjut lagi. Tadi 0,35 sampai 0,65 ini juga termasuk sudah mulai bagus. Kemudian 66 sampai 85 ini sudah mulai dalam disebutkan, bisa disebut result yang kita harapkan ya, udah mulai dari atas 66 sampai 85 itu sudah mulai masuk kriteria yang bisa kita andalkan. Nah, apalagi dari atas 86 berarti above-nya ini sampai batas akhirnya itu adalah maksimal ya 1,00. Jadi tidak ada nilai korelasi yang 1,0,1 itu nggak mungkin, karena nilai tertingginya adalah 1 ya, baik positif ataupun negatif. Ini disebut dengan korelasi yang ideal, sangat ideal di atas 0,86. Nah,
Untuk menemukan ini, tentu saja kita harus menggunakan ilmu statistik atau penghitungan statistik yang digunakan. Biasanya yang digunakan untuk menghitung korelasi itu adalah rumus percent product moment yang sering yang umum digunakan ya. Nanti kita bisa pelajari itu di lain waktu atau di penjelasan yang lain karena ini penjelasannya harus lumayan panjang lebar ya penjelasan statistiknya. Nah, saya hanya menjelaskan prinsip-prinsip dasar korelasi dulu di sini. Oke. Jadi itu dasar-dasar utama dalam penelitian correlational. Kalau bisa dibilang, terus kalau kita ingin menentukan apakah penelitian correlational yang sedang kita lakukan ini sudah cukup baik ataupun tidak, ini ada beberapa standar yang bisa kita gunakan. Pertama, an adequate sample size. Kita pasti kalau dalam penelitian kuantitatif, nah ini salah satu bentuk ciri penelitian kuantitatif, sudah pernah kita bahas sebelumnya di pertemuan-pertemuan sebelumnya, adanya hypothesis testing. Wajib uji hipotesis. Ini sangat menjadi ciri utama penelitian kuantitatif ya. Nah, jumlah sampelnya sebaiknya mumpuni atau mencukupi agar hasil yang diperoleh bisa dilakukan generalisasi yang akurat. Tidak boleh terlalu sedikit ya. Kalau makin banyak makin bagus. Karena makin banyak makin mendekati ke populasi makin bagus. Tapi makin terlalu sedikit, sedikit boleh, tapi kalau terlalu sedikit itu akan dipertanyakan hasil atau kevalidan atau kereliablean hasil dari penelitian itu. Kemudian tadi sudah dijelaskan juga, adakah bentuk matrik atau scatter plot atau grafik yang disajikan untuk menyajikan data atau angka yang diperoleh. Itu juga menjadi ciri harus benar-benar diperhatikan. Kemudian, nah ini tadi directions, magnitude, and associations. Arahnya seperti apa, bentuknya seperti apa, seberapa kuat hubungannya itu harus disajikan. Tidak boleh hanya mengatakan terdapat hubungan. Hubungannya seberapa besar, arahnya adalah positif atau negatif, itu harus benar-benar disajikan. Kemudian ini juga ada nanti di determinations-nya, misalnya V-value-nya, kemudian effect size-nya, dan the size of coefficient-nya pun harus ada. Nanti ini ada di penghitungan statistik memunculkan hasil-hasil ini. Harus benar-benar disajikan. Kemudian pemilihan alat uji statistiknya juga harus benar-benar diperhatikan. Kemudian prediktornya nanti juga harus bisa diperhatikan. Jadi penelitian correlationals ini karena berada pada penelitian kuantitatif sangat membutuhkan dasar-dasar pengetahuan statistik yang kuat. Karena sangat mustahil kita menginterpretasikan data, menginterpretasikan hasil analisis jika tidak memahami konsep-konsep statistik yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Kemudian ini juga sama, nanti biasanya ada disebutnya predictions. Jadi predictions itu ketika kita menghasilkan disebutnya itu sebuah persamaan linear. Misalnya ada sebuah persamaan linear. Ketika X bertambah sekian poin, maka Y akan bertambah seperti apa. Ini akan disebut dengan prediksi ya. Prediksi tentang hasil dari penelitian correlational. Kemudian ciri penelitian korelasional yang baik itu adalah langkah-langkah statistik yang ditempuh itu sudah sangat jelas. Nah, ini beberapa contoh atau beberapa penjelasan mengenai dasar-dasar penelitian correlational. Jadi berbeda dengan penelitian desain penelitian eksperimen, di sini tidak ada causality ya dalam penelitian correlation itu tidak ada sebab akibat, hanya sifatnya prediksi suatu variabel berdasarkan variabel yang ada. Jika seseorang misalnya tingginya segini, misalnya jika seseorang berat badannya segini dengan tinggi segini, maka lingkar pinggangnya akan segini kurang lebih. Itu biasa salah satu bentuk prediksi yang dihasilkan dari penelitian correlation. Bukan penyebab, tetapi lebih pada memprediksikan suatu variabel berdasarkan variabel yang tersedia. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya bahas di video kali ini. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.